Iklan ini Baik sedang kakak-kakak semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan kembali dalam agenda tatap naya yang terakhir sebelum aksi nyata. Kemudian selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, yang mana sewaktu kita menghadapi jalan Shiratal Mustaqim, kalau kita mendapatkan syafaatnya dari beliau nanti, semoga kita dipertemukan di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak semua, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Zul gimana? Sehat? Jaringan Kak Zul terganggu karena belum masuk katanya ke rekening katanya. Oh gitu. Iya. Oke, siap. Baik kakak-kakak semua, setelah beberapa hari kita libur ya Kak ya. Kemarin kita janjinya tetap maya hari Sabtu malam minggu, karena cuaca begitu hujan lebat dan disertai dengan petir atau gemuruh, maka kita lanjutkan Zoom kita pada hari berikutnya. Makanya malam ini kita buat janji untuk Zoom jam 7 malam. Baik kakak-kakak semua, ini materi kita hari ini adalah aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian program pengembangan kompetensi guru pendidik jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita 2 JP kakak-kakak semua. Nanti di 2 JP ini kita lebih banyak berdiskusi terkait tentang tugas aksi nyata yang akan kakak-kakak lakukan dalam 7 hari ke depan kakak-kakak. Sebelum saya pandu kakak-kakak semua, saya akan merefleksikan dulu atau flashback kembali terkait pembelajaran kita dari modul 2.1 sampai ke modul 2.6. 2.1 kemarin ada 3 kali pertemuan tatap maya, kemudian dilanjutkan dengan 7 hari ya tatap muka di SMP Negeri 001 Siak Hulu kemarin. Baik kakak-kakak semua, mari kita lanjutkan slide berikutnya. Ini sudah. Kemudian kakak-kakak semua, selamat bergabung Kak Sophia. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi di sini kakak-kakak semua silakan fokuskan pikirannya 2 JP ke depan kakak-kakak. Kalau kakak-kakak fokus nanti di 2 JP ke depan, insya Allah nanti kakak-kakak semuanya akan paham apa sih tugas kita dalam 7 hari ke depan, yaitu melakukan aksi nyata. Baik kakak-kakak semua, kita lanjutkan. Ini doa bersama. Baik, hari ini saya pandu kakak-kakak semua.
untuk kita belajar malam ini biar lebih lancar, biar lebih aman, tertib dan sentosa. Marilah semuanya kakak-kakak berdoa di dalam hati. Semoga pembelajaran yang kita bahas pada malam ini berfaedah kepada diri kakak dan semuanya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik kakak-kakak semua, biar lebih semangat sedikit ya kakak-kakak. Sekarang adalah tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Biar lebih kita bersemangat kakak-kakak semua, boleh berikan kata-kata penyemangat satu kalimat saja kakak-kakak semua terkait tentang Hari Pahlawan Nasional. Silakan untuk yang pertama, Kak Nurbaiti boleh apa kiat-kiat ya yang istilahnya bahasa dari kakak lah terkait Hari Pahlawan Nasional. Sedikit saja Kak. Silakan Kak Nurbaiti, on-kan mic-nya. Oke, silakan Kak. Hari Pahlawan. Iya. Kiat-kiatnya apa ya? Apa kira-kira untuk penyemangat aja kita Kak? Supaya Ini di luar materi nih Kak. Silakan. Semangat lagi untuk belajar. Jangan sampai putus asa. Oke, selamat bergabung Kak Timi. Ya, silakan Kak Nur. Apa kata-kata tentang pahlawan nasional lah Kak Nur, satu kalimat saja. Lebih semangat lagi kita untuk belajar. Oke. Jangan sampai putus. Meneruskan perjuangan ya Kak Nur. Iya. Oke, pesan dari Kak Nur adalah marilah kita bersama-sama meneruskan perjuangan dari pahlawan nasional kita, walaupun mereka telah gugur, tapi pada saat ini kita merasakan dampaknya. Begitu ya Kak Nur ya? Oke, silakan Kak Rais. Bagaimana kiatnya sedikit saja tentang pahlawan nasional ini, Hari Pahlawan Nasional. Jadi sedikit kata-kata untuk Hari Pahlawan. Pahlawan kita itu untuk meraih kemerdekaan ini tidak hanya pikiran, tenaga, malahan sampai ke titik darah penghabisan. Bagaimana anak cucunya ke depan bisa bahagia seperti kita rasakan sekarang ini. Jadi berpedoman dari hal tersebut, alangkah kita baiknya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai para pahlawan kita itu menyesal. Kok seperti ini generasi yang kami tinggalkan, demi mereka kami rela darah ibaratnya keluarga semua yang dikorbankan demi kemerdekaan kita. Jadi pesan untuk kawan-kawan, yuk kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif seperti belajar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itulah kurang lebihnya Kak. Terima kasih. Yes, ya, terima kasih Kak Rais. Pesannya sungguh menarik sekali. Mencerdaskan generasi berikutnya demi memperjuangkan hasil dari kemerdekaan yang sudah diraih. Terima kasih Kak Muhammad Rais. Kemudian saya minta untuk Kak Sophia. Silakan Kak Sophia. Ya, baiklah Kak. Pahlawan merupakan seseorang atau tokoh yang telah memperjuangkan nasib
nasib apa namanya itu? Nasib anak bangsa ke depannya. Contohnya kita sekarang sebagai guru, ya kan? Aduh, kayak mana nih? Nah, jadi kita sekarang menjadi seorang pendidik yang akan berusaha membuat atau menjadikan generasi penerus bangsa itu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jadi tidak mengecewakan para pahlawan yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Sofia telah memaparkan tentang Hari Pahlawan Nasional. Kemudian kita minta Kak Nano, kemungkinan Kak Nano ini apel bendera besok dia pembina upacaranya kan, temanya Hari Pahlawan Nasional. Silakan Kak Nano, tunjukkan jiwa mudamu Kak Nano, silakan. Apa kira-kira pesan dan kiatnya terkait tentang Hari Pahlawan Nasional ini? Sedikit saja Kak Nano. Kan. Oke, baiklah, pesan untuk mengenai Hari Pahlawan ini, setiap kita adalah pahlawan. Contohnya kita sebagai seorang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi untuk itu jiwa pahlawan haruslah ditanamkan pada setiap individu. Oke Kak, itu aja Kak. Terima kasih Kak. Oke. Intinya nasionalisme kita ya Kak Nano ya. Iya Kak. Oke. Silakan untuk Kak Jimmy, boleh sedikit kiat-kiatnya tentang Hari Pahlawan Nasional ini Kak Jimmy. Skip Kak. Oke, siap. Nah, Kak, izin juga sambil mendengar lagi bikin soal ujian sumatif. Oke, siap. Oke, siap Kak Jimmy. Tapi jangan dimatikan ya. Enggak, siap. Sambil Silakan dengar. Kak Biusri. Nampaknya kawan-kawan lain menopang kepada yang lebih tua sedikit ya. Bagaimana kira-kira kiat-kiat atau cara kita menyikapi tentang Hari Pahlawan Nasional ini. Silakan Kak Biusri. Kami mau mendengar kira-kira isi ceramah yang akan Kakak sampaikan di upacara Senin pagi. Silakan, boleh latihan di sini Kak Bius. Belum upacara lagi Kak. Belum upacara ya. Besok Kak. Iya. Baru Sedikit apa aja, Kak? Sibuk sekarang bikin soal ujian ya. Besok pagi kumpulnya terakhir. Siap. Kak Herman boleh sedikit saja Kak. Biar kita lebih bersemangat untuk ke depannya Kak. Bagaimana Kak Herman? Baik, Hari Pahlawan kita harus mengenang jasa-jasa pahlawan yang terdahulu, bertujuan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan di masa yang dahulu-dahulu. Terima kasih Kak Herman. Oke. Baik kakak-kakak semua, mari kita ambil hikmahnya kakak-kakak semua terkait tentang Hari Pahlawan Nasional. Kalau kita mendengar, kalau saya pribadi mendengar kata-kata Hari Pahlawan Nasional, itu bukan bulu roma saya juga yang berdiri kakak-kakak semua, termasuk pikiran saya terfokus kepada perjuangan pahlawan kita, rela mati, rela gugur di medan perang, rela untuk syahid demi tegaknya bangsa Indonesia ini kakak-kakak semua. Kalaulah kita kaitkan dengan perjuangan kita pada saat ini, tidak ada sebanding dengan perjuangan yang pahlawan kita yang telah memperjuangkan negara ini kakak-kakak semua. Kalau kita kaitkan di apel Senin pagi kakak-kakak semua, di situ hanya simbolis saja kakak-kakak semua. Tapi yang penting adalah
kita selaku guru, kita juga mengandung mengemban tugas atau meneruskan tugas dari pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur, yaitu dengan cara seperti yang kakak-kakak bilang tadi, yaitu dengan cara mengenang jasanya, kemudian kita teruskan perjuangannya dalam bentuk profesi kita sebagai guru kakak-kakak semua. Baik, itu saja kakak-kakak semua terkait tentang memperingati Hari Pahlawan Nasional. Silakan kakak-kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Silakan kakak-kakak, 1 menit saja. Tarik nafas, kemudian fokus untuk pembelajaran ini kakak-kakak semua. Tinggalkan mantan pacar dulu untuk 1 menit ke depan ya. Kak Sophia, boleh tinggalkan dulu mantan pacarnya Kak. Kita fokus dulu ya. Siap Kak. Baik, kita lanjutkan ya Kak ya. Doa bersama, menyalakan kamera, selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jikalau salah satu peserta lagi berbicara, adil seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand apabila ada yang perlu ditanyakan, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, kita lanjutkan. Halo kakak-kakak semua. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi dari materi 2.1 sampai dengan 2.6. Yang kedua adalah memahami penugasan aksi nyata yang akan kakak-kakak kerjakan lewat LMS ya, berupa membuat video 30 menit dan membuat modul ajar dengan berpatokan kepada apa-apa yang kita pelajari di modul 2.1 sampai ke modul 2.6 kakak-kakak semua. Baik, kita lanjutkan slide selanjutnya. Agenda kita sesi ini yaitu refleksi koneksi antar materi selama 30 menit, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, kemudian refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, kemudian lini masanya kakak-kakak semua selama lebih kurang 20 menit. Yang ketiga adalah berdialog, diskusi, dan tanya jawab terkait tugas yang akan kakak-kakak emban selama 7 hari ke depan. Kemudian penutup, ya seperti inilah rangkaian kita nanti kakak-kakak dalam 2 JP ke depan. Baik, kita lanjutkan. Refleksi koneksi antar materi modul 1 dan 2 kakak-kakak. Masih ingat kakak-kakak apa pembelajaran kita di modul 2.1 pada pembelajaran 1 dan 2? Kira-kira masih ingat Kak? Bagaimana kakak-kakak? Masih ingat? Tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Oke, siap. Terima kasih Kak Sophia. Ini pembelajaran modul 1 ini keterkaitannya dengan pembelajaran efektif ya Kak ya. Kita refleksi sebentar terkait tentang modul 2.1 dalam pembelajaran 1 dan 2. Ini kakak-kakak sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Silakan kakak-kakak boleh menggunakan fitur chat untuk menjawab pertanyaan ini kakak-kakak semua. Sembari kakak-kakak merefleksikan
terkait tentang modul 2.1 ini. Silakan Kak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan. Silakan ketik di kolom chat Kak. Sambil kakak-kakak semua flashback ke materi-materi sebelumnya. Silakan Kak. Bagaimana pemahaman kakak-kakak semua terkait tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu seperti apa? Silakan kakak-kakak. Atau Kak Nurbaiti punya jawaban, boleh dikemukakan langsung Kak Nur? Atau masih mau mencari dulu atau bagaimana Kak Nur? Ini sudah masuk. Selamat bergabung Kak Irfandi. Atau yang sudah mendapatkan jawaban ini boleh langsung raise hand kakak-kakak semua tanpa perlu menggunakan fitur chat, boleh kakak-kakak. Bagaimana Kak Sophia? Lagi ngetik Kak. Lagi ngetik ya? Oke, siap. Oke. Kak Sophia menjawab, keterampilan dalam pembelajaran PJOK yang efektif membutuhkan pendekatan yang efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, terima kasih. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Apakah ada jawaban yang lain? Silakan. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang Astagfirullah. Gue potong sudah tuh baju. apakah ada pernyataan lain kakak-kakak? Silakan. Atau semuanya sudah lupa terkait tentang pembelajaran yang keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu seperti apa? Apakah masih ingat kakak-kakak? Silakan kalau bisa, oke. Kak Fit Inandar, pertama memikirkan prinsip-prinsip dasar mengajar yang efektif seperti pemahaman materi, pengelolaan kelas, dan
pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian evaluasi keterampilan mengajar dengan menentukan keterampilan yang digunakan dalam mengajar seperti komunikasi, interaksi dengan siswa serta menggunakan teknologi, kemudian refleksi pribadi dengan merenungkan pengalaman. Oke, jawaban yang bagus sekali. Selanjutnya, refleksi pribadi dengan merenungkan pengalaman mengajar tentang bagaimana cara mengatasi berbagai tantangan dan pengalaman positif dan area yang perlu diperbaiki. Ya, terima kasih Kak Irfandi, jawaban yang sangat bagus. Kemudian Kak Rais, ya, pengajaran yang efektif melibatkan berbagai keterampilan dan strategi untuk memfasilitasi pembelajaran siswa. Adapun pengajaran yang efektif meliputi perencanaan, penyampaian, penilaian, serta refleksi terhadap praktek mengajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, terima kasih kepada Kak Rais, jawaban yang juga sangat bagus sekali. Kemudian terkait jawaban dari kakak-kakak semua ini, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak semua terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Terkait jawaban kakak-kakak tadi, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh sedikit pernyataannya Kak Sophia? Bagaimana menurut Kak Sophia? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Iya. Saya sebagai guru PJOK kelas rendah ya Kak, Ya. di sekolah kami ini ada satu kelas yang dibuat kelas anak-anak yang seperti yang anak-anak yang spesial. Iya. Jadi di kelas ini dengan misalnya diletaknya di 2C, 2B dan 2A yang biasa-biasa atau yang bisa mengikuti gitu Kak. Jadi kalau saya terapkan sama untuk anak 2A, 2B sama 2C ini nggak bisa. Karena anak 2C ini anak khusus, anak spesial. Jadi memang berbeda ini cara melakukan dan cara keterampilan yang dipakai untuk anak yang di 2C ini. Jadi disesuaikan memang dengan kebutuhan siswa tersebut. Jadi kalau menurut Kak Sophia bagaimana? Apakah dengan perbedaan itu, apakah Kak Sophia sudah sesuai dengan mengajar PJOK yang efektif terhadap paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat? Kalau untuk yang norm 2A, 2B saya rasa yang saya terapkan sudah efektif Kak. Tapi kalau yang untuk kelas 2C itu memang saya harus berusaha membuat mereka itu memang semenarik mungkin. Ya. Sehingga mereka tuh mau mengikuti apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan ke mereka. Buat aja Kak Sophie lompat-lompat nggak bikin di TikTok itu bisa. Ya, itulah tuh. Termasuk ini yang hadir Pandi di TikTok itu. Itu salah satu yang membuat anak itu tertarik. Bahkan anak yang susah belajarnya itu di situ bisa mampu gitu. Ya. Jadi menurut Kak Sophia, kakak-kakak Sophia telah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya Kak ya, tanpa mengenyampingkan ya status yang mendapat perlakuan yang sama begitu ya Kak Sophia ya. Iya, sama Kak. Cuman caranya tetap harus dibedakan. Oke, terima kasih. Kemudian kita minta Kak Rais, bagaimana apakah pemahaman Kak Rais terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu sudah mendukung paradigma
Kak Rais terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Silakan Kak Rais. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gimana pertanyaan tadi, Kak? Apakah ya. Oke. Di sini kalau kami bilang efektif belum, Kak, karena di sini masih banyak kekurangan, Kak, seperti sarana prasarananya belum memadai. Yang jadi kendala kami itu sarana prasarana itu kurang memadai. Jadi untuk menjadi yang efektif itu agak hampir susah, Kak. Karena yaitu tadi sarana prasarana. Kalau sarana prasarana mendukung, insya Allah dari pengajaran-pengajaran yang ilmu yang telah kita dapat sewaktu mulai Zoom sampai dengan tatap muka, itu insya Allah sudah bisa kami terapkan, Kak. Yang kendala kami di lapangan itu sarananya. Jadi menurut saya belum bisa saya lakukan yang efektif seefektif mungkin. Terima kasih. Tapi Kak Rais sudah menerapkan pemahaman tentang aset testing, Kak. Walaupun dengan berbagai kendala yang Kakak hadapi di lapangan, sudah masuk untuk kemarin ada kita bahas tentang aset thinking. Dengan segala kekurangan itu bisa kita modifikasi ya Kak ya. Oke, terima kasih. Karena ini Kak, karena di sekolah kami itu memang fasilitas untuk sarana olahraganya memang jauh kurang, Kak, karena lokasinya itu sangat sedikit. Contoh kami cuma punya satu lapangan basket aja, Kak. Jadi kami modifikasi nanti saat sekali turun itu ada kira-kira 4 lokal sekali turun kami. Jadi itulah yang kami bagi. Lapangan basket yang satu itu kami bagi menjadi 4 lokal. Jadi untuk memodifikasi itu bisa, tapi nggak juga efektif, Kak. Iya. Oke. Terima kasih Kak Rais. Mudah-mudahan untuk kedepannya kan pembelajaran kita kan ada tentang tugas gerak ya Kak ya. Banyak aktivitas yang harus dilakukan oleh guru PJOK seandainya memang ada kendala di sekolah. Tapi saya percaya Kak Rais dan kakak-kakak yang lain, walaupun bagaimanapun keadaan situasi di sekolah, mudah-mudahan kakak-kakak semua bisa mengatasinya dengan segala situasi yang ada seperti itu kakak-kakak. Baik, kita minta satu kakak-kakak yang lain, silakan Kak Irpandi. Apakah pemahaman Kak Irpandi terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma Kak Irpandi terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Silakan Kak Irpandi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan mencoba menjawab sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Memang tidak jauh dari apa yang penyampaian dari Kak Rais tadi. Untuk mengajar yang lebih efektif itu memang tidak lain dari yang berupa sarana dan prasarana untuk kita mengajar. Apabila memang salah satu sarana itu tidak ada, ya memang untuk mengajar itu akan tidak efektif. Tapi kita sebagai guru olahraga ya memang harus sekritis mungkin untuk berpikir bagaimana proses pembelajaran itu bisa terlaksana secara efektif. Begitu Kak. Jadi kalau untuk di sekolah saya, insya Allah karena memang bola itu kemarin sudah datang dan alat-alat sudah ada berada di sekolah dan saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran PJOK yang efektif begitu Kak. Termasuk seluruh prasarananya sudah kami dapati dari yang kami rekomendasi kemarin sudah ada. Jadi kami sudah bisa menerapkan pembelajaran PJOK yang efektif. Baik Kak Irpandi, berarti kita bersyukur ya Kak Irpandi ya atas pertanyaan Kak Biusri kemarin di tatap muka ya Kak ya. Tentang usulan sarana dan prasarana. Langsung datang alat-alatnya Kak Biusri.
Bukan langsung datang Kak, kan memang kemarin zaman waktu Kak Biusri itu berada di sekolah kami, memang dari beliau kami bertiga kami dulu Kak. Ya. Kak Biusri, ada Bu Maya, ada saya bertiga. Jadi kami Ya. berembuk untuk alat olahraga yang kami butuhkan ketika Bapak itu berada di situ. Dan terrealisasi peralatan itu setelah Bapak itu tidak ada di sekolah tersebut. Begitu. Berarti langsung dibungkus oleh Kak Yusri ya. Pertanyaan kemarin sudah terjawab. Oke, baik kakak-kakak. Ini tentang materi 2.1 tentang pembelajaran yang efektif. Kemudian kita lanjutkan Kak. Ini flashback aja ya Kak ya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Ini pembelajaran yang efektif ini apa aja kemarin Kak pembahasan kita itu? Terkait strategi mengajar yang efektif. Kira-kira materi apa aja Kak? Ada apa aja kemarin terkait tentang ini kemarin kan kita bahas ada 9 aspek ya Kak ya. Ya, 9 aspek tentang pembelajaran yang efektif ya. Masih ingat Kak? Apakah masih ingat? Sewaktu kita melakukan pembelajaran mencari poin lempar bola, masih ingat? Pertanyaannya kan terkait tentang aktivitas gerak tentang yang 9 aspek kemarin. Yang pertama adalah apa kemarin Kak? Tujuan pembelajaran, kemudian keterlibatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, ada pemrograman dan penahapan konten, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, kemudian keselamatan. Masih ingat ya Kak ya? Bagaimana? Ingat Kak, kalau dipancing flashback bisa itu Kak. Saya minta satu jawaban saja terkait yang 9 itu. Apakah kakak-kakak semua sudah menerapkan dalam proses pembelajaran? Kira-kira apa saja kira-kira? Boleh Kak Irpandi sedikit saja atau saya bacakan tentang 9 aspek itu. Kemudian tujuan pembelajaran kita sudah ya Kak ya. Rata-rata ini melakukan dalam pembelajaran ya Kak ya. Tujuan pembelajaran, kemudian keterlibatan aktif siswa. Sudah ya Kak ya. Pengenalan refleksi, melakukan ya. pemeriksaan, Kemudian terkait pengajaran berdiferensiasi, ini sudah juga rata-rata kakak lakukan dalam proses pembelajaran. Ada pemrograman dan tahapan konten terkait pelaksanaan pembelajaran kita. Kemungkinan kakak-kakak sudah memasukkan ini dalam proses pembelajaran. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Kira-kira sudah ya Kak ya? Sebelum kita anak-anak itu melakukan praktek, kita demonstrasikan dulu. Siapa kira-kira pembelajaran yang untuk gerakan sebenarnya. Ini rata-rata kakak sudah paham ya Kak ya. Kemudian umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, kemudian keselamatan. Kemungkinan kakak sudah lakukan di dalam proses pembelajaran ya Kak ya, terkait pembelajaran yang efektif. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Sejauh apa pemahaman
kakak-kakak terkait strategi mengajar. Ini modul berapa nih Kak? Strategi mengajar. Silakan. Modul berapa kira-kira? 2.3 nggak salah Kak. 2.3 kalau nggak salah. 2.3 ya. Ini waktu dalam tatap muka ya Kak ya? Iya Kak. Iya. Kira-kira sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Silakan boleh ditulis di kolom chat Kak. Sembari kakak-kakak merefleksikan terhadap terkait materi tentang strategi mengajar. Boleh kakak-kakak ditulis di kolom chat sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar. Silakan Kak. Strategi mengajar 2.2. Iya, 2.2. Iya. Ya. Bagaimana Kak pemahaman kakak-kakak? Silakan boleh ditulis di kolom chat. Kira-kira apa yang berbekas di hati kakak terkait materi ini? Mari kita flashback. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Kalau nggak salah ini ada 2 kakak-kakak terkait strategi. Betulkah seperti itu Kak Sophia? Ada 2 kalau nggak salah. Strateginya. Oke, baik. Kalau ada yang mau menjawab, silakan. Sejauh apa kira-kira pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Silakan. Kak Sophia boleh. Bagaimana Kak Sophia? Yang kakak ingat terkait modul 2.2 ini tentang strategi mengajar. Kemarin ada 2. Yang pertama apa Kak? Instruksional, nggak salah Kak. Oke, siap. Bagaimana Kak Robi? Ada 2? Iya. Yang pertama? Yang non instruksional itu masalah yang pertama di pakaian. Iya. Yang kedua absen. Iya. Yang ketiga apa kemarin itu? Yang ketiga tanda sinyal. Iya. Yang keempat formasi guru di kelas. Iya. Yang kelima, aduh lupa Kak. Ya pokok yang terakhir tuh pengumpulan alat. Oke, siap. Tentang instruksional, apa kira-kira masih ingat Kak Robi? Instruksional tuh kelompok siapa kemarin tuh Kak? Rombongan Kak Pit, Jimmy. Oke. Silakan Kak Pit. Kira-kira masih ingat nggak? Apa kira-kira tentang instruksional dan ya terkait instruksional ya. Terima kasih Kak Robi atas jawabannya. Memang betul masih ingat Kak Robi ya terkait non instruksional karena yang memperagakan praktek ini semalam kalau nggak salah Kak Robi ya. Iya Kak. Wah, berarti daya tampung ingat Kak Robi ini kuat sekali ya. Ada 5, ada 6 ya Kak ya tentang Masih segar tuh Kak. non instruksional. Efek apa Kak
Gimana Kak Sophia? Masih Karena segar, Kak. Masih Halo. muda. Memorinya masih sama. banyak. Sama. Kak Sofi juga Berarti- lebih muda daripada kami. Oh gitu ya. Terima kasih Kak Robi ya, boleh tepuk tangan atau aplaus buat Kak Robi karena daya ingatnya masih kuat. Kalau kakak-kakak yang lain nggak itu ingatannya lagi kan nggak kuat karena udah tersalurkan begitu ya Kak ya. Kalau nggak mau kalah saya Kak, kayak gitu juga apa ini? Kak Sofi Oke, wakilkan kami dulu. Kak Sofi wakilkan kami dulu. Oke, masih Kak. Pertama Demonstrasi. Ya. Masih Yang pertama banyak. apa? Demonstrasi dan pemodelan. Ya. Buka modelnya Ya. teman-teman, Ya. yang mana? Yang kedua adalah progress konten, yaitu metode mengajar keseluruhan dan versus bagian ya. Kemudian yang ketiga adalah progress konten, ya, pengaturan keterampilan tertutup versus terbuka. Kemudian progress konten, latihan padat versus terdistribusi. Kemudian yang kelima, pengembangan konten, permainan mengarah, line up game. Ya, yang keenam adalah ini titik beratnya adalah pentahapan konten untuk instruksional. Masih ingat ya Kak ya? Oke, baik. Lupa-lupa ingat, Kak. Ya. Jadi kakak-kakak pada modul 2.1 sampai modul 2.1 pembelajaran pertama dan kedua, yang kakak-kakak harus ingat adalah terkait tentang 9 aspek tadi. Ke-9 aspek itu saya rasa kakak-kakak semuanya sudah mengampu, ya, sudah mempraktekkan terkait tentang 9 aspek itu. Kalau saya jujur untuk ke-9 aspek itu mungkin ada satu-satu yang tidak saya pakai, akan tetapi lebih komplit jika ke-9-nya itu kita pakai dalam proses pembelajaran. Seperti itu kakak-kakak. Kemudian terkait strategi pembelajaran ada 2, instruksional dan non-instruksional. Non-instruksional itu terkait tentang pakaian yang sesuai, kemudian pengambilan absensi, yang ketiga adalah sinyal berhenti terkait piluit ya, kemudian yang keempat adalah posisi guru atau formasi kelas, dengan kita sepakati kemarin guru itu harus di depan ya posisinya. Kemudian yang kelima adalah pengelompokkan peserta didik ya berupa baris berbaris. Kemudian yang keenam adalah distribusi dan pengumpulan alat. Kemudian instruksional ada demonstrasi, kemudian pemahaman pentahapan konten seperti itu kakak-kakak di modul 2.2 ini. Jadi sudah 2 kira-kira yang sudah kita pelajari. Kemudian selanjutnya apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terkait PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Bagaimana Kak Robi, silakan menanggapi dari pertanyaan ini terkait yang kakak-kakak pelajari tentang non-instruksional. Apakah Kak Robi, apakah pemahaman Kak Robi terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma Kak Robi terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tentang strategi mengajar sudah saya terapkan setelah kita tatap muka kemarin. Saya kembali masuk ke sekolah dan saya terapkan bagaimana prosedur
yang kita pelajari pada saat tatap muka kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi setelah kakak terapkan, bagaimana proses pembelajarannya kak? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik ataukah bagaimana kak? Sudah terpusat ke peserta didik dan pembelajaran pun sudah mulai terstruktur. Oke, siap. Berarti ada pemrogresannya kak, ada peningkatannya seperti itu ya kak ya. Iya kak. Baik, ini sembari kita merefleksi ya kak ya. Slide selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Ini di modul berapa kira-kira kak? Ayo. Modul berapa kak? 2.3. Oke, 2.3. model pendidikan gerak ya? Iya. Oke. Ku ingatin kak apa kak Sophia? Sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak? Apa saja kira-kira kak yang masih ingat oleh kakak terkait model pendidikan gerak ini? Boleh kak Sophia? Apa saja kira-kira yang masih membekas di hati kakak tentang model pendidikan gerak ini? Model-model yang kita buat kemarin ya. Ya, ada 4 ya kak ya. Apa saja kak? Apa kemarin? Ada konsep tubuh. Kak Fahmi bisa tuh. Ya, ini ada konsep tubuh, apa yang bergerak ya kak ya. Kemudian konsep tubuh, konsep ruang yang itu ya kak. Ya, ke arah Konsep mana tubuh, gerak dilakukan, konsep ruang. kemudian konsep usaha, bagaimana konsep gerak usaha. dilakukan, kemudian yang terakhir adalah konsep keterhubungannya. Keterhubungan ya kak ya. Ya. Ini terkait Yang tentang gambar yang kemarin ya kak ya. gambar apa? Ya, ada gambar lari, kemudian tarik tambang. Yang, yang ketiga adalah yang menari ya kak ya. Iya. Jadi kakak-kakak dalam proses pembelajaran ini bisa kita hubungkan semuanya kakak-kakak, tergantung cara kita lagi kak ya. Kemudian apakah pemahaman kakak terhadap model pendidik gerak sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Silakan kami minta untuk Kak Zul. Bagaimana Kak Zul? Ya kan? Ya, silakan Kak Zul. Sejauh mana? Ini ada pula Kak WA dari apa yang lain gitu. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan sudah mendukung? Ya. Bagaimana Kak Zul? Apakah sudah terkait tentang 4 aspek itu sudah kakak-kakak lakukan dalam proses pembelajaran atau masih belum, atau sudah mampukah 4 kategori itu kakak terapkan di proses pembelajaran? Bagaimana Kak Zul? Ya pada intinya Kak, kalau di konsep PJOK kan kalau konsep gerak ini memang masuk ke 3 keempat-empatnya Kak. Ya. Yaitu konsep tubuh, konsep ruang, konsep keterhubungan. Ya, secara tidak langsung itu tuh sudah termasuk keseluruhannya Pak Kak, kalau kita mempraktekkan PJOK di lapangan. Mungkin itu Kak kira-kira Kak. Ya. Jadi intinya Kak Zul, kita juga harus tahu dan paham tentang 4 aspek itu ya Kak Zul ya. Ya. Terkait tentang proses pembelajaran kita. Ada 4 kemarin ya Kak Zul.
Yang Ya, pertama konsep adalah tubuh. konsep tubuh, kemudian Konsep ruang. apa yang bergerak di tubuh itu, apakah tangan, kaki dan lain sebagainya. Kemudian konsep Ya. ruang, ya ke arah mana gerakan dilakukan, atau adakah gerakan lanjutan atau bagaimana. Kemudian yang konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, ada nggak usahanya, ada nggak daya juangnya. Kemudian yang keempat adalah dengan siapa atau memakai apa gerak dilakukan, apakah sendiri, apakah berbarengan, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa kakak-kakak terapkan di proses pembelajaran. Ini ada keterkaitan materi ini, Kak. Jadi kalau dalam satu perencanaan pembelajaran, kira-kira dari modul 2.1 sampai ke 2.3 ini sudah kakak-kakak terapkan dalam proses pembelajaran ya, Kak, ya. Secara tidak langsung ya. Ya, atau kita minta pandangan dari Kak Irpandi, boleh? Nampaknya sudah sampai ujung ini pemahamannya. Silakan Kak Irpandi, terkait dari 2.1 sampai 2.3, apakah sudah sesuai dengan paradigma Kak Irpandi terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Silakan Kak Irpandi, Anda tahu bisa menyimpulkan sedikit. Kalau enggak disimpulkan nanti oleh Kak Sophia nanti ya. Bisa Kak, saya lempar sama Kak Sophia aja. Jadi kakak-kakak semua, baiklah saya simpulkan ya, Kak, ya. Terkait dari modul 2.1 sampai 2.3 ini, secara tidak langsung kakak-kakak sudah menerapkan dalam proses pembelajaran. Jadi di antara ketiga ini, Kak, berhak kakak pilih atau menerapkan semuanya. Itu lebih bagus. Ya, demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Sejauh ini nangkap ya, Kak, ya? Terkait pembelajaran kita ini. Dari Oke, siap, kita konsep lanjutkan. Ya. Bagaimana Kak Irmandi? Lanjut Kak, cocok. Oke, siap. Slide selanjutnya. Ini dia. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Tadi strategi, model. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak ini? Apakah kakak-kakak sudah menerapkan di proses pembelajaran? Sudah ya, Kak, ya? Oke. Kemudian apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Saya rasa juga sudah ya, Kak, ya. Oke, kita lanjutkan saja, Kak. Ini dia yang terakhir, proses pembelajaran kita yang kemarin. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model? Silakan, Kak, boleh dijawab atau ditulis di kolom chat atau jawab langsung boleh. Kira-kira sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model? Atau langsung menjawab, boleh raise hand kakak-kakak. Sport education model SEM. Ya. Ini di modul berapa kira-kira, Kak? 2.5. Iya, 2.5. Kak Sophia ini menangkap kali ya. Ya kan berurutan, Kak. Iya, betul. Baik, mau terkait tentang sport education model. Kenapa? Udah malam nih. Apa enggak besok? Bagaimana? Boleh di kolom chat
atau boleh aktifkan raise hand kakak-kakak. Coba flashback lagi kak, apa kira-kira yang membekas di hati kakak? Oke, silakan Kak Robi. Apanya Kak Robi raise hand? Kepencet tuh kak. Oh kepencet. Salah benernya nggak tahu ya kak. Oke. Coba jawab ya kak. Oke siap. Terima kasih Kak Robi. Gas B. Sementara sport education model yang dikembangkan untuk menumbuhkan antusias peserta didik dalam berolahraga. Karena dengan antusias peserta didik dapat melindungi dan meningkatkan dan mendengarkan kehidupan sehari sehingga akan menjadi tetap hidup. Oke, siap. Terima kasih Kak Robi. Ya, jawaban yang sangat bagus sekali. Ada tambahan lain kakak-kakak? Silakan. Sejauh kita melaksanakan SEM kemarin, apa kira-kira yang dapat kakak simpulkan dan terkait sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education? Seminggu udah connect Kak Panjang hayat kak kalau nggak salah saya kemarin kak. Iya. Kunci kata hidup seni hidup sepanjang hayat. Iya. Iya itu nggak salah kak. Iya. Tentang itu tentang gerak tuh kak. Tentang gerak ya kak. Ya aktivitas gerak. Ini terkait tentang sport education model. Sport education model ini Ya silakan Kak Sofia. memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk mempelajari keterampilan, taktik atau strategi maupun aturan dalam olahraga Ya. atau dalam permainan. Itu dalam konteks pembelajaran yang non ekstrakurikuler ya Kak ya. Ya Kak, ini kan sport education model, berarti bermodel-model. Ya, baik. Sambil mengoneksikan ya, sport education model bertaktik teknik cara gitu kan. Ya, adalah suatu pendekatan ya, pendekatan pembelajaran PJOK ya, yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata di bidang olahraga. Nah, kemarin kita kan sudah membuat pertandingan. Pertandingan voli pantai kalau nggak salah. Ya. Bikin video video kan namanya video nostalgia namanya itu. Terkait tentang voli pantai, apa kira-kira Kak? Kita sudah bahas dan perencanaan awal perencanaan awal, kemudian terkait tentang prosesnya sampai kepada pelaksanaannya, kemudian sampai kepada penutupnya. Itu yang ditawarkan dari sport education model, ya Kak ya, berupa langkah-langkah terkait tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ya, contohnya ya seperti kita buat pertandingan kemarin. Oh iya. Ya, kita buat struktur organisasinya dulu. Pembagian tugasnya seperti apa. Kemudian kita lakukan technical meeting. Nah, kemudian ada lagi penyelenggara anggarannya seperti apa kira-kira, apakah sponsor ya kan? Apakah ada dapat dana tambahan lain? Kemudian teknis ke lapangannya seperti apa? Mulai dari parkir mobilnya, parkir motornya, kemudian wasitnya lagi, kemudian ya siapa yang wasit kemarin? Wasit lisensi. Kan? Nama Rais tadi. Rais moderator kalau nggak salah kemarin. Iya.
Seperti itu, Kak. Komentator merusuh. Ya, sport education model itu. Kemudian kita lanjutkan. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model itu sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang kira-kira agenda kita yang kita lakukan kemarin, Kak, apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Bagaimana, Kak? Silakan. Kita minta untuk, karena ingatannya masih kuat, silakan Kak Nano. Bagaimana tanggapannya terkait tentang apakah pemahaman Kak Nano ini terhadap sport education model atau SEM sudah mendukung paradigma Kak Nano terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Bagaimana Kak Nano? Silakan aktifkan kamera. Silakan Kak Nano. Ya. Kalau melihat anak-anak muda ini semangat kita ya. Silakan Kak Nano. Baiklah. Tadi sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model ya Kak? Iya. Baiklah, kalau dilihat dari arti perkata, sport itu adalah olahraga, education adalah pendidikan, kemudian model adalah bentuk. Iya. Ya Kak? Iya. Nah, jadi di sini kayaknya bisa kita artikan ini merupakan pendidikan bentuk pendidikan olahraga. Kemudian yang terlibat di dalamnya ini adalah semua yang terlibat di dalamnya adalah semua peserta didik, sementara guru hanya menjadi fasilitator, gitu kan? Ya. Kemudian jadi menurut Kak Nano, sport education model ini sudah mendukung PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Bagaimana Kak Nano? Ya, kalau menurut saya Kak, ya sudah mendukung Kak. Ya. Karena yang terlibat di dalamnya itu semua peserta didik yang menjadi mulai dari panitia, peserta, dan wasit-wasitnya juga. Wasitnya. Ya. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Kak Nano. Kan kalau kita tunjuk anak muda kuat-kuat ingatannya. Apalagi Kak Robi kan. Baik, beri aplaus buat Kak Nano dan kakak-kakak yang lain. Kita sembari mengkoneksikan materi 2.1 sampai 2.4 ya. Baik, penjelasan dari Kak Nano itu memang sudah sesuai ya Kak ya. Karena SEM ini adalah suatu kegiatan yang dibentuk dari siswa untuk siswa, kemudian untuk kemaslahatan bersama. Guru di sini hanyalah sebagai pemandu, tetapi pelaksana seutuhnya adalah peserta didik. Seperti yang Kak Nano bilang tadi, mulai dari struktur organisasinya dari siswa, kemudian perhelatan dari siswa dan lain sebagainya. Seperti itu ya Kak ya. Nah, seperti itu pemahaman kita terkait tentang baik, kita lanjutkan. Angkat panjang bunda. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen autentik? Ini pembelajaran kita nih kemarin. Mungkin Kak Irfandi masih ingat ini. Silakan Kak Irfandi. Sejauh apa pemahaman Kak Irfandi terkait asesmen autentik? Yang kita pelajari kemarin kira-kira kan ada 2 tuh. Yang pertama apa kira-kira Kak Irfandi? Saya akan mencoba menjawab tentang sejauh mana pemahaman saya terkait asesmen autentik. Ya. Tentunya dalam asesmen autentik ini setiap guru pasti melakukan karena di sana ada proses evaluasi. Di apapun kegiatan yang kita lakukan terhadap peserta didik, tentunya kita akan melakukan evaluasi atau dalam proses kita itu refleksi yang kita lakukan di terakhir sesi pembelajaran kita, mengulas kembali apa saja yang tadi kita sampaikan atau yang kita praktekkan di saat pembelajaran begitu Kak. Jangan pakai baju. Oke,
Terima kasih untuk Kak Irpandi. Kita kasih tepuk tangan yang sangat gemuruh disertai dengan lambang cinta untuk Kak Irpandi. Ya. Silakan kalau ada tambahnya Kak Zulfami. Tampaknya sangat yang bersambut menurut Kak Zulfami bagaimana terkait asesmen autentik ini. Kemarin kan ada gambar Kak Zul, ada 2 kita tampilkan kan. Yang pertama adalah dalam bentuk permainan sepak bola dengan cara zigzag ya. Masih ingat kan Kak Zul? Ya Kak, masih Kak. Yang kedua adalah gambar anak yang sedang bermain. Sedang bermain. Ya. Yang mana kira-kira yang autentiknya? Bagaimana menurut Kak Zul terkait pembelajaran kemarin itu? Ya, yang sejauh pemahaman saya mengenai asesmen autentik ini Kak, yang kita beri penilaian autentiknya anak yang sedang bermain, yang sedang melakukan permainan tim, baik itu regu A dengan regu B ataupun yang lainnya Kak. Itu yang asesmen autentik yang paling baik Kak. Kira-kira gitu Kak. Ya, terima kasih Kak Zul. Ya, Kak. Kita boleh juga kasih A+ terhadap pemaparan yang dilakukan oleh Kak Zul disertai dengan es krim ya. Lambang cinta aja deh. Lambang cinta ya. Oke, Lambang siap. cinta aja. Baik Kak, terkait tentang asesmen autentik, betul yang kata Kak Zulfami bilang tadi. Terkait 2 model pembelajaran, yaitu pembelajaran pertama, gambar pertama adalah siswa melakukan teknik dribble ya dengan cara zigzag. Kemudian yang kedua adalah permainan yang dilakukan oleh kedua atau banyak siswa, akan tetapi salah satu siswa itu menggiring bola dengan cara mengoceh lawan-lawannya. Seperti itu ya Kak Zul ya. Terkait gambar tadi, asesmen autentik yang paling kita terkait tentang itu adalah gambar nomor 2 ya. Baik, kita lanjutkan. Apakah pemahaman Kakak terhadap sport education model sudah mendukung? Ini kembali pertanyaan tadi nih. Oke, saya flashback lagi ya Kak ya tentang. Ada terima kasih langsung Kak. Ini salah apanya nih? Jadi kakak-kakak semua terkait tentang asesmen autentik itu ada 3 tahapannya Kak, atau 3 cara yang kita lakukan dalam membuat asesmen autentik ini dengan berpatokan kepada 10 aspek yang saya bacakan kemarin. Masih ingat? 10 kalau nggak salah. Ya, terkait tentang tujuan, turunannya seperti apa. Masih ingat ya Kak ya? Jadi asesmen autentik ini ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan Kakak. Yang pertama adalah asesmen atau penilaian jatuhnya Bi terhadap murid. Ya, tentang terhadap murid seperti apa kreativitasnya, seperti itu. Kemudian penilaian antar teman. Jadi kita berikan lembaran penilaian kepada siswa, kedua siswa, kemudian antara siswa 1 dengan siswa 2 saling mengamati. Ya, saling mengamati seperti apa kira-kira yang A melakukan gerakan ini, kemudian dinilai oleh temannya yang B, dan selanjutnya yang B juga akan menilai yang A. Itu adalah asesmen yang dibuat penilaian antar teman kakak-kakak. Ini bisa juga kita terapkan demi mempermudah pembelajaran kita. Jadi penilaian antar teman ini juga perlu didemonstrasikan. Contoh, Zul nanti kan menilai Kak Irpandi, ya kan? Lalu pembelajaran tadi dikemukakan di depan kelas. Kenapa kira-kira Kak Irpandi
mendapatkan nilai segini. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Kak Irfandi bisa dijelaskan oleh Kak Zulfami. Dan sebaliknya. Itu Kak bisa tuh dicontohkan dengan nilai saya yang nilai terakhir saya itu kan saya paling rendah itu Kak. Mungkin bisa tuh Kak Zulfami menjelaskan kenapa nilai saya bisa seperti itu. Kak Zul, coba jelaskan Kak Zulfami tinggi nilainya itu. Hanya tentu apa tuh rumusnya. Berarti Kak Irfandi ini kenanya di rubrik ya Kak Zul ya? Di rubrik penilaian kan? Baik kakak-kakak, 66,7 adalah penilaian yang dilakukan oleh seorang guru terhadap penggabungan semuanya, termasuk penilaian pribadinya, kemudian penilaian antar temannya, bisa dirangkul oleh guru tersebut kakak-kakak dengan menggabungkan semua nilai. Seperti itu kira-kira kakak-kakak. Jadi kakak-kakak untuk asesmen tentu kita buat rubriknya seperti apa. Contohnya saya semalam dalam video UKIN itu kakak-kakak, dalam video UKIN itu saya buat tentang dribble, ya. 2 orang melakukan dribble, kemudian aspek penilaiannya ada 3. Yang pertama adalah apakah betul ya pegangan pegangan bola terhadap tangan, ya kan? Kadang ada anak-anak itu kan sampai menyentuh lantai ini. Jadi tindakan gerakannya itu salah. Aspek yang kedua yang saya nilai adalah terhadap pandangan mata. Jadi kakak-kakak kalau lagi mendribble itu, kalau dia melihat bola seperti itu otomatis kan belum mahir seperti itu. Jadi aspek penilaiannya saya bikin 4, 3, 2, 1. Yang betul itu mau dapat 4 nilainya. Kemudian saya jumlahkan yang seperti itu kakak-kakak. Kemudian aspek yang terakhir saya nilai adalah terkait tentang cara dia mendribble itu, apakah masih berjalan atau sudah berlari dengan cepat, ya seperti itu kakak-kakak semua. Jadi itulah terkait tentang asesmen autentik. Baik, kita lanjutkan kakak-kakak. Tujuan paradigma keterampilan para pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Baik kakak-kakak, penjelasan tugas aksi nyata ini dia kakak-kakak. Yang A-nya pengantar tugas. Setelah kakak-kakak mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik di kelas yang diampu. Kemudian yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kemudian kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Ada berapa kemarin kakak-kakak jenis jenis dalam membuat refleksi itu? Ini pembelajaran di modul 1 ini Kak. Ada 2 kemarinnya Kak, dengan cara Framework Borton, dengan yang kedua apa Kak? Ayo, ingat lagi Kak. Backward design. Ya, itu terkait tentang framework Borton dengan framework Gibbs. Salah. Ya, gitu kan Nano. Nano itu pembelajaran yang apa itu Kak? Ya, ini cara merefleksinya Kak.
ada dua yang kita bisa kita gunakan. Ada yang apa namanya? Apa kemarin? Ayo ingat Kak. Apa yang apa namanya tentang pertanyaan itu pemantik ada 3 kemarin tuh. Ayo ingat lagi Kak, pembelajaran modul 1. What, when, apa? Ayo. WHO kalau nggak salah. Ayo. Masih ingat kakak-kakak? Cara merefleksikan ada 3. Yang pertama adalah dengan Frohnworth-Burton. Yang kedua adalah Frohnworth-Gibbs. Oke, bisa kakak-kakak buka lagi di LMS terkait tentang cara refleksi itu. Oke, kita lanjutkan Kak. Nah, ini pengantar tugas. Boleh kakak-kakak screen ya. Sebelum kakak-kakak screen, boleh screen Kak. Mulai dari sekarang saya bacakan aja. Ini terkait tugas yang akan kakak-kakak ampu dalam 7 hari ke depan. Jadi 7 hari ke depan itu kita tidak ada Zoom kakak-kakak. Tapi kakak akan membuat tugas. Ini pengantar tugasnya. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek kakak-kakak. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang B-nya menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang C-nya adalah merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi dalam penyusunan pembelajaran itu Kak, jangan terlepas dari yang 3 aspek ini Kak. Pengembangan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, kemudian merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran. Ini dia. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama adalah RPP, modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen autentik, dan yang kedua adalah rekaman video saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Kemudian rekaman video berisi yang pertama adalah kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Dan yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan yang kelima adalah testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator memastikan kesesuaian antara pembelajaran RPP dengan video yang diunggah. Jadi timbul pertanyaan ini kakak-kakak. Bagaimana Kak terkait tentang video semalam aja yang kita unduh? Seperti itu kan? Dengan RPP yang kemarin. Bagaimana? Ya, baik saya jawab. Terkait video yang kakak buat kemarin, saya pengennya kakak-kakak itu setelah menerapkan pembelajaran dari modul 2.1 itu sampai ke 2.6, saya pengen kakak-kakak itu belajar dari masa lalu atau belajar dari pembelajaran yang kita kemarin, kemudian kakak tuangkan dalam bentuk karya nyata Kak. Seperti itu. Jadi terkait video yang kemarin itu tidak bisa digunakan lagi. Silakan kakak-kakak buat video nanti berdurasi 30 menit. Kalau tidak cukup waktunya rasanya boleh 40, boleh 45 dan lain sebagainya. Akan tetapi kakak-kakak nanti jangan terlepas dari ini kakak-kakak. Yang nih RPP modul ajar yang sudah dibuat, rekaman video yang praktek mengajar,
Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan pembelajaran inti, kemudian itu dia kakak-kakak. Yang keempat adalah, ketiga adalah kegiatan pembelajaran akhir, refleksi, kemudian testimoni peserta didik. Jadi kakak-kakak dalam aksi nyata untuk menyelesaikan modul 2.1 sampai 2.6, kakak-kakak bikin aksi nyata berupa RPP yang telah dimodifikasi, kemudian video ya terkait RPP yang akan kakak buat. Sampai di sini bagaimana kakak-kakak? Ada tanggapan? Ada nggak? Ya sedikit, coba sebentar ya Kak Rabia, kita minta pernyataan dari Kak Nano dulu. Silakan Kak Nano. Begini Kak, mengenai tugas ini ada dua yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Ya. RPP yang kita atau modul ajar yang kita buat ini, kemudian alokasi waktunya itu menyesuaikan 30 menit ini durasi videonya. Ya. Kemudian yang kedua, kita merekam videonya dari kelas atau langsung ke lapangan, gitu kan? Ya. Terima kasih Kak Nano. Ini kan video tanpa edit ya Kak ya. Jadi video ini nanti yang saya nilai adalah apakah video ini sesuai dengan modul ajar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah durasi. Boleh kakak-kakak lakukan pembelajaran di dalam dulu untuk demonstrasinya. Tapi yang jelas Kak, nanti kakak-kakak jangan lupa tentang yang ini Kak. Kegiatan pembelajaran awal, kegiatan inti, ya maksimal 30 menit kegiatan intinya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran akhir, ya Kak ya. Kemudian refleksi pasca pembelajaran. Jadi setelah agenda pembelajaran selesai, kakak minta 1 atau 2 peserta yang bisa untuk merefleksikan, atau kakak sendiri sebagai guru untuk merefleksikan, terserah kakak. Seperti itu Kak. Bagaimana Kak Nano? Sudah paham kira-kira? Maksudnya Kak, yang kan ada alokasi waktunya. Yang pertama pendahuluan itu berapa menit, kemudian intinya berapa menit, kemudian penutupnya berapa menit. Ya. Atau jadi Kak, jadi kan di sini kan 30 menit dimintanya. Iya. Kalau kita buat pembelajaran awal sama pembelajaran akhir, kemudian refleksi, itu bisa kira-kira kakak-kakak sampai 40 atau 45 menit. Oh, jadi intinya enggak boleh kurang dari 30 menit? Iya, seperti itu. Atau terkait tentang pembelajaran di dalam kelas, kan bisa video tuh di pause kan? Bisa kan Kak Nano? Apa Kak? Video itu kan bisa dibuat jeda. Jangan? Bisa. Kan? Boleh dijeda. Boleh. Nanti ke pembelajaran di dalam kelas, kakak jeda, langsung ke lapangan boleh. Atau sewaktu dari kelas, ya suruh aja siswanya keluar kan. Kita yang megang videonya. Boleh, nggak apa-apa. Berarti 2 kali ngambil video ukin nih Kak. Kak, tanya nih Kak, ini perihal video. Kalau lewat dari kata 45 dalam video yang dimintanya ini kan dimintanya 30 menit maksimalnya. Yeah. Kalau terlewat? Ya nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berarti intinya tidak apa-apa kan Kak? Ya nggak apa-apa. Yang jelas Kak, intinya di sini adalah kakak paham terkait tentang modul 2.1 sampai 2.6. Kemudian kakak praktekkan, kakak tuangkan dalam proses pembelajaran aksi nyata. Seperti itu Kak. Paham kan Kak? Paham. Seperti itu. Bila Kak Robi silakan, Tyson tadi. Kak. Ya. Kalau untuk RPP atau modul ajar ini yang sedang kita ajarkan atau boleh yang sedang berlalu atau yang akan datang? Atau bebas? Terserah Kak. Ya nggak apa-apa. Berarti bebas ya Kak? Dari apa terserah. Berarti bebas ya Kak?
Ya bebas. Oke, silakan. Asal jangan nanti asalkan modul ajar yang kakak buat itu ada prakteknya, praktek luarnya. Nanti kan kalau kakak buat nanti pembelajaran di dalam semuanya, itu bagaimana penerapan yang materi yang kita pelajari ini di dalam kelas. Otomatis sedikit muncul nanti kan. Seperti itu kira-kira. Ya. Kan kalau senam lantai kan boleh di dalam ruangan kan? Tak mesti di boleh. luar ruangan kan? Ya, boleh, nggak apa-apa. Intinya seperti itu, Kak. Kalau bisa ya kan, jangan di jangan di video-video yang berlalu, jangan. Kalau bisa sih ini konteksnya dalam aksi nyata. Seperti itu. Bagaimana kakak-kakak yang kakak-kakak dapatkan dalam modul 2.1 sampai 2.6 ini kakak terapkan dalam proses pembelajaran. Ya tidak mesti semuanya, tidak. Ya, seperti itu kira-kira. Bagaimana, ada pertanyaan lain? Boleh nggak di video itu dibuat berupa kalimat-kalimat tertentu atau menjelaskan kalimat-kalimat tertentu? Boleh, nggak apa-apa. Jadi inilah yang saya diskusikan dengan Kak Rais tadi. Silakan konsultasi dengan Kak Rais karena saya sudah sudah memberikan clue kepada Kak Rais tadi. Siap kan Kak Rais? Nampaknya sudah menghilang nih. Baik kakak-kakak, bagaimana? Apakah video UKIN itu bisa kita masukkan? Bisa dong. Oke, kita diskusikan nanti ya Kak ya. Kalau tanya saja sama Kak Rais, saya sudah memberikan clue kepada Kak Rais. Yang jelas jangan lupa kakak-kakak bikin videonya. Dan satu lagi Kak, ini agak berat saya sampaikan sama kakak-kakak semua. Di ujung sesi lah nanti Kak. Kita lanjutkan ini dulu. Bikin penasaran kakak sedikit dulu kan. Menggantung. Suka kali menggantung orang Kak Rais nih. Sepertinya ya. Angka-angka nih. Ya, angka-angka enggak lah. Angka-angka enggak lah. Nanti senyum Kak Zul nanti lebar kali nanti kan. Oke. Selanjutnya ini dia penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dalam kemampuan. Ini menurut Mary Ebner Schenbeck. Susah kali bilangnya. Ini moda penugasan materi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran khusus. Nanti kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian aspek penilaian lini masa dan melakukan refleksi dengan cara baik dan benar. Jadi kakak-kakak jangan lupa nanti asesmennya dibuat, kemudian refleksinya juga harus ada. Ya kakak-kakak semua. Selanjutnya ini dia kakak-kakak, boleh kakak-kakak screen. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melibatkan kembali yang hanya dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah yang kakak-kakak kerjakan di modul 1.6 pengembangan perencanaan. Jadi maksudnya ini kakak-kakak kemarin kan sudah kakak bikin video. Jadi video yang kemarin itu nggak usah dipakai lagi. Setelah kakak-kakak mempelajari modul 2.6
titik 1 sampai 2.6. Itulah yang akan kakak-kakak kembangkan nanti di video tersebut. Itu dia maksudnya, Kak. Kemudian yang B-nya implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasikan kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu apa, Kak? Ini kemarin tuh gerakannya. Kemudian dengan mempertimbangkan isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Seperti itu kakak-kakak. Kemudian yang D-nya menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah boleh memilih model ini Kak yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Jadi kalau video SEM kakak buat boleh juga. Nanti peserta didik itu kakak suruh bikin perlombaan kelas itu aja kan. Seperti kita bikin kemarin. Bisa juga. Nggak apa-apa. Kemarin kami udah 18 pasda. Satu orang kemarin membuat dua orang membuat terkait sport education ini. Education model. Jadi terkait videonya sangat bagus sekali, Kak. Contohnya membuat perlombaan tentang bola basket 5 lawan 5 ya kan? Di situ ada panitianya. Kemudian meja panitia tersedia untuk piala, untuk apa segala macam, ada semuanya. Bisa juga kakak bikin video itu. Kemarin kami 2 orang yang bikin video terkait tentang sport education model. Bagus sekali Kak. Kalau kakak-kakak sanggup membuat ini, ya bagus sekali. Bisa saya tengok nanti kan. Atau terserah kakak mau milih yang mana. Kemudian yang E-nya adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Ini jangan lupa Kak, asesmennya dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik. Oke, selanjutnya. Sebentar ya Kak ya. Kemudian yang ketiga, unggah RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi kakak-kakak proses penguploadannya itu jangan sampai lewat jadwal ya Kak ya. Seperti video kini ini tidak boleh lewat ya Kak ya. Bagaimana Kak Irfandi sudah buat videonya kan? Oke. Ini terkait tugas, aspek penilaian. Boleh kakak-kakak screen Kak. Ada 3, pengembangan lingkungan belajar yang kondusif, penerapan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian merancang dan penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Boleh kakak-kakak screen. Kemudian refleksi keterampilan mengajar, ya, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Setelah oke, kita lanjutkan saja. Boleh di screen, Kak? Nih, terkait tentang refleksi, strategi apa yang akan Kakak pakai? Apakah framework Bolton, apakah framework Gibbs? Ya, tentang what, so what, dan know what. Ini sudah kita pelajari kemarin untuk membantu kita dalam proses pembuatan refleksi. Ya, kakak-kakak boleh di screen. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan dalam memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat adalah lihat ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi pada pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan kakak lakukan setelah berproses di PKG ini. Jadi intinya kakak-kakak silakan bereksperimen, silakan berekspektasi menurut kakak-kakak semuanya terkait tentang apa yang kita pelajari di modul 2.1 sampai 2.6. Kembangkan Kak, kemudian menurut kakak, sudahkah saya berproses dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin seperti ini, sekarang sudah saya mempelajari modul 2.1 sampai 6, ada nggak perubahannya? Seperti itu kakak-kakak. Jadi kakak-kakak juga refleksi tersendiri. Apakah selama ini kakak-kakak mengajar sebelum dapat materi di PKG ini sebelumnya seperti ini, setelah kakak-kakak mendapat ilmu dari PKG ini, sudah berproseskah? Atau menuju proses perubahankah? Atau kakak yang kemarin saja? Nah, itu kakak-kakak yang bisa menjawab. Intinya dalam pembuatan video ini, kakak-kakak silakan bereksperimen, silakan berekspektasi, silakan keluarkan imajinasi yang kakak miliki terkait tentang video pembelajaran yang akan kakak-kakak buat. Seperti itu kakak-kakak semuanya. Ini karena Hari Pahlawan kakak-kakak, suara saya agak lantang sedikit kan. Oke, kita lanjutkan. Melihat suara saya lantang, Kak Jimmy langsung ngoleng ya. Baik. Oke, ini dia kakak-kakak jelas tentang rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira seperti ini rubriknya Kak yang akan saya buat ya. Atau kakak-kakak boleh ambil panduan ini untuk membuat rubrik penilaian. Mulai dari bisa kakak pakai ini. Ada 3 poinnya, ada 2, ada 1, ada 0, ya kan? Oke, silakan di screen kakak-kakak. Mengingat waktu sudah mendekati azan subuh lagi. Baik, ini lini masanya Kak. Yang pertama, jenjang-jenjang yang akan kakak bisa seperti ini Kak. Yang pertama adalah penyusunan aksi nyata, RPP atau modul ajar setelah persiapan aksi nyata. Kemudian yang kedua, penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga adalah upload RPP, kemudian video. Yang keempat adalah penilaian karya nyata. Ya, yang terakhir adalah refleksi aksi nyata atau tatap maya. Oke, kakak-kakak, silakan kalau ada pertanyaan boleh. Atau ada yang kira-kira masih
meragukan terkait tentang aksi nyata yang akan kakak-kakak buat? Intinya kakak-kakak di sini adalah kakak-kakak juga pasti yang mendapatkan keadaan dalam bentuk berproses ya Kak ya. Bagaimana ilmu yang kakak-kakak ambil itu langsung diterapkan dalam pembelajaran. Itu intinya. Atau kakak-kakak nanti kalau ada kelanjutan dari PKG ini, kakak-kakak juga sudah paham cara untuk menyampaikan ke peserta. Kalau ada sih, tapi mudah-mudahan ada. Ya kan? Bagaimana Kak Irfandi? Mudah-mudahan ada atau enggak Kak Irfandi? Mudah-mudahan ada, Kak. Nah, Kak Irfandi juga bersedia jadi fasilitator ini. Oke, baik. Ada kakak-kakak semuanya? Boleh yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada kita lanjut. Bagaimana? Lanjut Kak Nano. Ini slide masih banyak slide-nya, Kak. Apa Kak, Robi? Ini slide-nya masih banyak slide-nya, Kak. Nggak ada. Ini mau habis lagi Kak. Tinggal senyuman manis dari kakak-kakak lagi. Nah, soalnya belum mandi lagi Kak, baru balik main Kak. Oke. Nah Kak Robi ini terlalu jujur orangnya ya. Wajar banyak lalik Gubi. Nanti 3 orang cewek di depan, saya nggak suka ini, saya nggak suka, saya mau yang ini, kan terlalu jujur Kak Robi. Baik, untuk sesi akhir kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak yang pertama mampu merefleksikan koneksi antar materi, yang kedua adalah memahami penugasan aksi nyata. Kelima penutup, ini dia kakak-kakak, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Oke, beri tepuk tangan untuk Kak Zul. Ini Kak Zul nih, Kak bahasa Kak Zul nih. Oke, ini untuk kita semua kakak-kakak. Oke, slide selanjutnya. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Baik kakak-kakak semuanya, silakan aktifkan kameranya. Untuk absensi silakan Kak Zul. Tampilkan semua Kak Zul. Silakan screen. Bagaimana Kak Zul? Kak Zul. Oke, biar saya screen ke apa? Tarik. Silakan siapa yang bisa screen? Bagaimana? Nah, gambar maju. Saya screenshot apa? Oke, Kak Herman. Gambar maju. Gambar maju. Apalagi jempol. Oke. Boleh. Oke. Nah, jelas. Selebrasi Kak Robi gol. Boleh. Oke, siap. Boleh santai. Ya lagi. Oke. Sudah berapa Kak Herman? Sudah 5. Sudah 3 baru. 3 lagi. Apalagi Kak Herman? Jempol. Jempol 2. Oke. Oke. Jogja lagi Jogja. Ya kan bisa. Cibi-cibi. Oke. Siap. Oke, dah sip. Sudah kan? Dah.
Oke, saya matikan dulu kamera, saya matikan dulu. Bentar ya. Tuhan, Saya matikan recordingnya dulu.